Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Huda Pemda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menciptakan dunia, Allah taala pula yang menciptakan akhirat. Allah Ta'ala pula yang menciptakan keadaan dunia, Allah Ta'ala pula yang menciptakan keadaan akhirat, dan Allah Ta'ala pula tempat berlindung serta tempat bergantung. Karenanya jangan pernah berhenti kita untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah, baik fitnah di dunia apalah lagi kelak nanti di akhirat. Salawat serta salam Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya akan membacakan satu hadis ketika Rasulullah SAW khutbah terakhir di bulan Sya'ban. Hadis ini dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah ketika di akhir bulan Sya'ban. Faqala ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallukum syahrun azimun mubarakun fi, sesungguhnya akan datang kepadamu bulan yang dimana bulannya sangat agung, di dalamnya penuh dengan keberkahan-keberkahan. Wa fihi lailatul qadri, juga di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia. Saking mulianya, khairun min alfi syahr, siapa yang beribadah pada malam hari itu jauh lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Bayangin, kalau saat itu sedang zikir sama seperti berzikir 1000 bulan. Kalau sedang sholat sunnah sama dengan sholat sunnah
1000 bulan. Kalau malam hari itu sedang tilawah membaca Quran, sama dengan tilawah 1000 bulan. Kalau malam hari itu sedang tidur, Masya Allah, yang repot kalau malam hari itu sedang main handphone. La ilaha illallah. Karenanya hadis ini harus selalu diingatkan. Datang bulan yang mulia ini justru jangan menyia-nyiakan. Persiapkan fisik kita, persiapkan mental kita, persiapkan kesabaran kita untuk menunaikan apa yang ada di dalamnya, mulia semua. Jadi jangan sampai niat tarawih dari rumah, ujuk-ujuk begitu ditaruh sajadahnya orangnya tidak ada. Bukan di sini tapi bukan di tempat saya. Ya Allah. Ini kalau di sini insya Allah karena ada Syekhul Al-Mukarram, ada guru kita, ada Ustadz Nanang, ada sesepuh kita. Jadi karenanya dikatakan bahwa syahrun azimun mubarakun fi, bulan yang penuh dengan keagungan, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bahkan saking mulia dan berkahnya, di dalamnya fihi lailatul qadri, ada satu malam yang sangat mulia, khairun min alfi syahr. Siapa yang beribadah di dalamnya, Allah akan catat nilai pahalanya seperti pahala 1000 bulan. Senang gak kira-kira? Satu orang yang jawab. Senang gak kira-kira? Kepaksa ini. Yang begini. Ya Allah. Makanya terawihnya jangan di awal doang yang semangat. Awalun ila akhirin. Ya. Jangan awal siap, belakang udah bubar duluan. Masya Allah. Tapi di Al-Huda nggak ada, insya Allah. Taib ya. Jadi ayo diingatkan, kalau kita capek lihat orang lain yang semangat, begitu. Kenapa? Karena kita belum tentu akan disampaikan tahun depan kepada Ramadan berikutnya. Ada nggak yang tahun kemarin ada, tahun sekarang nggak ada jamaah kita? Ada nggak? Ada. Hati-hati setelah teman kita nanti giliran kita loh. Ya, Masya Allah. Karenanya kita jangan sampai kita males-malesan ya. Tapi Al-Huda insya Allah tidak ada, semangat semuanya Al-Huda mah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ja'alallahu siyamahu faridatan, dan Allah menjadikan siangnya yaitu diwajibkan berpuasa. Wa qiyama lailahu tatawuan, dan Allah jadikan malamnya yaitu untuk tatawwu, menjalankan kesunnahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Betapa tidak istimewa. Coba bayangkan, siapa yang datang kepada Allah menunaikan satu ibadah sunnah, Allah akan balas dengan satu ibadah wajib. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Satu ibadah wajib dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan 70 kali lipat seperti orang menunaikan kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Betapa dahsyat Ramadan ini. Kadang-kadang nyambutnya rame. Begitu tarawih belum amin, ntar belum berdiri. Ada di sini begitu. Belum amin kok belum berdiri, Bu. Ibu-ibu kita di sana tapi bukan di sini. Ntar nunggu imamnya udah amin dulu baru berdiri. Ya Allah. Jadi mangga. Kenapa demikian? Karena capeknya Ramadan, keringatnya Ramadan, keluh kesahnya Ramadan, itu semua dicatat oleh Allah ibadah serta menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu.
Jadi jangan dikira kenapa sih kok kita rasanya bawanya males. Ya karena demitnya banyak. Udah demit, udah gerandong, Masya Allah, namplok semua. Dipakai buat sholat, udah digandulin. Mata bawanya pengen ngantuk aja. Saya tapi bukan jamaah. Ya Pak Ustadz ya. Sini ngantuk gak kalau Ramadan? Halo. Lah iya. Makanya harus mujahadah. Ya. Bilalnya harus yang kenceng. Ini maksudnya maknanya bukan berarti Bilal kenceng itu songong, enggak. Demit-demit yang ngantuk-ngantuk gandul-gandulin di mata itu jadi melek gitu loh. Semangat, Masya Allah. Yang diingat dalam jiwa kita, alhamdulillah wa syukrulillah, dipertemukan dengan Ramadan. Karena belum tentu kita akan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kayak di jamaah kita sudah banyak yang sudah tumbang. Ya Allah, tetangga kita yang masih muda, yang sedengan, yang seusia dengan saya, yang lebih tua dari kita, banyak. Jadi karenanya kesempatan yang Allah berikan ini, pada hakikatnya Allah memberikan peluang emas untuk kita mengumpulkan amal soleh yang banyak-banyaknya. Sunnahnya lakukan dengan ikhlas. Tapi kan Ustaz, imamnya baca suratnya panjang, biarlah yang panjang. Untung imam yang panjang, kalau jamaah yang bacanya panjang lebih repot lagi. Iya, tapi kan di Imam Syafi'i menganjurkan mutawasid saja. Apa itu mutawasid? Sedang-sedang saja. Yang penting syarat dan rukunnya serta tumakninahnya terpenuhi. Bukan kayak kilat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai likum-likum selesai lagi. Allahu Akbar. Wah. Tidak, sholat tidak ada tumakninah itu tidak sah. Karena di dalam tumakninah itu termasuk salah satu rukunnya sholat. Tidak ada tumakninah, nyambung semuanya, tidak sah sholatnya. Gitu ya. Ya, kembali sekedar mengingatkan ya. Karenanya sambut Ramadan dengan senang hati, dengan gembira, dengan diniatkan semoga diberikan keberkahan selama menunaikan ibadah Ramadan sampai dengan tuntas akhir Ramadan, sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni semuanya, bersih semua dosa-dosa yang telah lalu. Emang di masa lalu punya dosa kita ini, Pak? Halo, bapak-bapak punya, ibu-ibu punya dosa, Bu? Ada apa banyak? Banyak. Sama siapa? Banyak banget. Bapak-bapak punya dosa? Halo, punya? Seberapa dosanya? Ya Allah, coba dijawab, jangan pura-pura. Punya dosa? Banyak apa sedikit? Ini jujur Ustaz. Iya, jujur yang salah. Jujur yang kurang baik. Artinya kita jaga jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Biasa bohong, berhenti bohongnya. Yang dulu malesan, buang malesnya. Buang malesnya. Kalau buangnya masih nempel juga, buang sekalian orang. Jangan, Masya Allah. Gitu ya. Jadi dikatakan di dalam Ramadan ada malam yang sangat mulia, khairun min alfi syahrin, yaitu bulan yang dimana kebaikannya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di dalamnya. Kemudian wa qiyama lailahu tatawwan,
dan Allah jadikan malamnya yaitu sunnah-sunnah. Makanya tarawehnya yang banyak, selesai taraweh kemudian malamnya tahajud, boleh nggak boleh? Boleh. Bangun jam 2:30, jangan buru-buru makan dulu, ambil air wudhu walaupun 2 rakaat. Witirnya nggak usah dikerjakan karena di sore sudah ada witir. Jadi la witrani, tidak ada witir 2 kali itu. Ya, kalau sudah sorenya sudah dikerjakan sudah cukup. Jadi malamnya tinggal tambahin tahajud. Berapa kali Ustaz? Sekenyangnya. Ini ya. Tasbih boleh, salat tasbih. Gitu ya. Jadi dikatakan bahwa waman adda fihi faridatan, siapa yang menunaikan di dalamnya 1 ibadah wajib, kana kaman adda 70 faridah fima siwa. 1 ibadah wajib dibalas oleh Allah, dicatat oleh Allah, yaitu 70 kali ibadah wajib. Kalau subuh berjamaah setiap Ramadan kali 70 kali lipat. Masya Allah. Kalau udah saat Ramadan ngantuk terus 70 kali lipat. Masya Allah. Tapi kan enggak, di sini mah enggak ada yang ngantukkan. Ada yang ngantukkan Pak Ustaz Nanang? Ada enggak? Enggak ada tuh. Masya Allah. Ini aja kalau ngantuk kan pulang mendingan saya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata baginda Rasul, ya, wa huwa syahrus sabri wasabru thawabuhul jannah. Dan dikatakan bulan suci Ramadan itu bulan yang ditanamkan di dalamnya diri kita untuk selalu berlaku sabar, selalu berlaku sabar. Sabar Ustaz, tapi kan lagi lapar banget. Sabar, laparnya sebentar, nggak lama. Begitu tong azan, bukan zuhur, bukan maghrib. Masya Allah. Emang kenapa Ustaz? Ada nanti puasa yang sangat panjang kalau kita sudah masuk ke alam kubur. Kita akan dikasih berpuasa sepanjang masa. Kalau sudah di padang mahsyar, enggak ada orang jualan. Ya. Kopi ada enggak? Kopi. Enggak ada Ustaz. Sini udah dikasih air putih tuh. Bayangin. Iya. Jadi kalau Ustaznya dikasih air, jamaahnya enggak dikasih air, saya minum. Jadi kalau jamaahnya dikasih minum, berarti saya boleh minum. Boleh saya minum? Alhamdulillah. Ustaz. Jadi karenanya mindset kita harus dirancang bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrus sabri, bulan untuk ditanamkan, dipasang strategi kesabaran. Menunaikan ketaatan harus dengan kesabaran, diberikan ujian harus sabar, menghadapi suami harus sabar, menghadapi istri kudu sabar, waktunya ngaji kudu sabar, habis sahur subuh ngaji, pilih ngantuk pilih ngaji. Halo, bener nih. Tapi kan kebanyakan kan ngantuk. Tapi di sini ndak ada, insya Allah.
Gitu ya. Dikatakan kata Rasulullah, wasabru sawabuhul jannah, karena orang yang sabar ketika dalam menunaikan ibadah puasa tidak ada balasan yang paling istimewa. Allah telah menyiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sabar itu balasannya surga. Makanya di sini sabar semua ini. Sabar semua ini. Coba bayangin pada diem sabar ya. Belum dikasih sarapan diem. Masya Allah. Kalau bisa jangan air putih, air kopi, biar pada melek semua. Gitu misalnya. Ini mah sebelum Ramadan tidak apa-apa, kalau sudah Ramadan udah stop. Taib. Kemudian wahwa syahrul muasati, dan bulan Ramadan itu adalah muasah, bulannya untuk saling berkasih sayang, sayangi. Ya Allah, ada yang tidak memiliki untuk buka, kirim masakan. Begitu, jangan nunggu bukanya di masjid aja. Ya barangkali dia malu, karena ada orang beriman malu nggak mau minta itu. Ada. Ya tidak semuanya orang berani untuk minta. Yang tahan dengan keimanannya, dia lebih suka dan lebih cinta dengan kesabarannya tadi. Ya. Jadi jangan diharap orang yang diam itu semuanya orang kaya. Tidak, Bapak. Makanya alhamdulillah di kita mah dikasihin semua, kasih gitu ya. Mana yang dikira-kira kita orang membutuhkan atau siapa, terutama ustadz dulu kirim. Kenapa? Guru kita untuk selalu sehat. Gitu. Dan sampai guru kita sakit, dan bagaimana mau ngajarin? Marbot harus selalu sehat, biar adanya kenceng, biar suaranya tegas, biar kebersihannya mumtaz. Sampean kalau masuk masjid bersih seneng nggak kira-kira? Lah jangan dikira nggak pakai pengorbanan itu. Harus dibersihkan. Oh iya ada pengajian, coba bayangin dia pengorbanan itu. Nah kita sebagai yang baik muliakan, karena memuliakan marbot, memuliakan imam, hakikatnya memuliakan agama Allah. Begitu ya, insya Allah. Kemudian dikatakan kata Rasulullah, huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Catat bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu bulan, yaitu Allah jadikan akan selalu ditambah-tambahkannya rizki bagi orang-orang yang beriman. Bayangin, sampean ketika Ramadan rizkinya berkurang atau bertambah? Moneter, nggak ada Ustadz moneter, tanya sama beliau, nggak ada. Waktu zaman apa itu? Corona kali ya. Ini zaman lockdown, nggak boleh sholat di dalam, saya sholat di luar Bu. Dari zaman sendiri, begitu sudah jam banyak dibuat, udah nggak usah sholat di sini. Saya katakan tidak apa-apa, saya nggak sholat di sini. Tapi saya katakan nanti jangan sampai yang melarang ini adalah nanti dilaknat sama Allah. Masjid dibangun itu dipakai untuk ibadah, bukan untuk dilarang. Tidak ada zamannya bahwa masjid itu digunakan atau dijadikan tempat penyebaran penyakit. Tidak ada. Kenapa? Nah, orang masuknya aja pakai doa, itu semuanya hancur Pak dengan doa itu. Apal nggak doa masuk masjid? Halo, apal nggak masuk doa masuk masjid? Tes satu-satu yang bisa boleh pulang. Nanti Ustaz Nanang yang ngetes dah. Nanti yang bisa boleh pulang. Doa masuk masjid, doa keluar masjid dibaca. Yang bisa pulang, nggak bisa di sini aja nanti. Masya Allah, sekali-kali kita begitu. Jadi mohon maaf Bapak, ini bercanda. Yang jadi nanti nih ustadznya ada-ada aja nih. Bukan ada-ada, kan doanya ada diajarkan, diberitahu, dipakai.
Kalau itu dipakai itu bukan berarti kita apa istilahnya hanya sebatas hafal. Allah akan menaungi rahmat, Allah akan memberikan maghfirah, dan Allah akan membebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngandelin ibadah kita, belum tentu ibadah kita menjadi apa dihisab itu kita bagus semua. Masya Allah. Jadi disinilah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Ramadan itu syahrun awaluhu rahmatun, awalnya dibuka dengan rahmat Allah. Makanya dengan rahmat Allah awal Ramadan dapat rahmat Allah penuh banget sampai keluar-luar. Betul? Iya, sampai keluar nggak sholatnya? Sampai keluar, bahkan sampai keluar rumah. Masya Allah. Karena apa? Dicurahkan rahmat, senang semua, pengen ke masjid semua. Yang nggak pernah ke masjid, ke masjid. Masya Allah. Begitu seminggu berkurang, seminggu lagi berkurang. Masya Allah. Jadi karenanya harus disiapkan mental kita, apapun kesusahan kita, keluh kesah kita, ingatkan bahwa selama bulan suci Ramadan ketika itu datang semuanya menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kita beruntung dipertemukan dengan datangnya Ramadan. Ya Pak? Halo. Ini kelihatannya lemes nih datang Ramadan. Begitu ditambah puasa, tambah buka lagi keberatan, udah nggak berangkat. Janganlah, makanya harus mujahadah, semangat ya. Jadi syukur alhamdulillah kita sampai dengan Ramadan berikutnya. Tahun berapa ini? 1400 berapa? 43. Tuh, saya mah nggak pernah ngingetin tanggal aja kagak tahu saya mah. Karena orang luar negeri mah begitu, Ustaz. Kalau orang negeri mah inget terus tanggal tuh. Udah 9.30 inget, saya emang nggak ada, merah semua tanggalan tuh. Udah ada yang hijau. Masya Allah. Jadi karenanya kan kalau orang kan satu ada tanggal merah tuh seneng tuh, udah ada merah libur. Loh saya tanggalan merah semua, makanya seneng terus saya mah. Ya, alhamdulillah. Karena itu di dalam bulan suci Ramadan yang harus tingkatkan adalah bagaimana sosialisasi kita, implementasi daripada ibadah puasa itu sendiri. Jadi puasa itu bukan hanya mencegah makan dan minum. Makan minum itu penyebab gampang ngantukan dari makan sama minum. Penyebab gampang emosi dari makan dan minum. Kalau makan dan minumnya teratur, maka kita akan mudah mengatur hawa nafsu kita. Tapi kalau hawa nafsunya saja terhadap makan minum susah diatur, pertanda nafsu kita pun susah diatur. Coba kalau buka, bingung apa aja dibeli. Masya Allah. Kalau bagi-bagi kue, kalau perlu orang lain saya 2. 1 belum dimakan, udah 2. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada di Jamaah Al-Huda. Semuanya sabar, Masya Allah. Gitu ya, insya Allah. Jadi karena dikatakan, kata Rasulullah, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, di bulan itu akan ditambah-tambahkannya bagi seorang yang beriman ketika dia menunaikan ketaatannya, keimanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya juga fil mudhari, Ustaz, yuzadu. Ya, coba ditambah bukan dikurangin. Jadi bu yang biasa dikasih rezeki biasa ditambah. Jadi nggak akan dikurangin, ditambah. Walaupun aktivitasnya berkurang, tapi rezekinya akan selalu ditambah.
Masya Allah. Rezekinya Ustaz ditambah enggak? Tambah. Oh, Ustaz Nanang di sini kalau nggak ada pembinaannya, nggak ada Ustaz Nanang, nggak ada Pak Haji Darno, nggak ada Pak Haji yang lain semuanya. Masya Allah. Ini kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi kesempatan yang Allah berikan sekarang ini, mari motivasikan kita song-song bulan suci Ramadan dengan ketawajuhan hati kita kepada Allah, dengan semangat beribadah, meningkatkan kualitas ibadah. Jangan terawih sama seperti terawih kemarin. Jadi nggak ada zuknya kalau bahasa kita, Ustaz. Zuk, nggak ada rasa. Jadi kayaknya ampos aja gitu loh. Selesai terawih nggak ada rasa seneng, ya Allah, takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena padahal sholat yang dikerjakan itu tanha anil fahsya'i wal, itu sholat itu loh. Efek dari sholat itu harus mampu mencegah dan menjauhkan sejauh-jauhnya perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya ibadah wajib, seluruh yang namanya sholat itu mencegah dan menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan kalau semuanya sholatnya benar, nggak ada yang melakukan perbuatan keji dan mungkar, apalagi korupsi, nggak ada. Masya Allah. Terus kalau bagaimana kalau orangnya sholat, nggak beres itu sholatnya. Bisa saja karena yang dimakannya wa ta'amuhu haramun, karena yang dimakan barang haram, sehingga Allah tidak menerima doanya, Allah tidak menerima ibadahnya, Allah tidak terima taubatnya. Kalau tidak taubatnya dengan taubatan nasuha, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, nggak diterima. Makanya kita taubatkan sekarang, mumpung Ramadan ini belum datang. Ayo kita taubatkan, ya Allah, saya harus tingkatkan Ramadannya, ya Allah. Mudah-mudahan tarawihnya bisa istiqomah dari awal sampai akhir. Ada nggak yang tarawihnya cuma awal sama akhir doang? Halo, bapak-bapak, ada nggak cuma tarawih awal sama akhir doang? Allah. Jadi karenanya kita harus semampu kita, Bapak. Ya, ini peluang, Pak. Peluang di tahun ini, karena kita belum tentu akan ketemu dengan tahun berikutnya. Karena harus mujahadah, saya katakan harus sungguh-sungguh. Tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh tidak akan bisa berhasil dengan sempurna perjuangan dalam memperjuangkan diri kita mengantarkan kepada kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Jadi karenanya tidak hanya sebatas puasanya, tetapi niat keimanannya ini benar-benar, makanya puasa didasarkan dengan iman. Niatkan, canangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti dalam pelaksanaan ibadah, apakah itu taraweh, qobliyah, ba'diyah, sunnah-sunnahnya, wajibnya, dilakukan dengan suka hati, bukan terpaksa. Begitu. Bagaimana imam, apalagi imam, bacaannya, hafalannya harus ingat, ya. Padahal sama imam juga kenyang perutnya kalau udah buka itu. Ngantuk nggak? Sama ada ngantuknya. Tapi imam dipaksa, tidak boleh ngantuk. Kalau imamnya ngantuk, bagaimana jamaahnya? Tidur. Itu makanya kita wajib khidmat, wajib takzim sama imam, karena bagaimanapun juga imam itu pemimpin yang menjadikan, mengantarkan seluruh ibadah-ibadah kita menjadi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena muliakan Ustadz kita ini, Ustadz Nanang ini, karena imam beliau, bukan makmum, imam gitu ya. Muadzin yang memanggil-manggil, kalau nggak dipanggil adzan belum adzan katanya.
Ya, jadi ini juga harus dimuliakan. Makanya imam dengan muadzin ini yang termasuk mulia nanti di akhirat. Kenapa? Dia seperti menuntun unta masuk ke dalam surganya Allah. Jadi yang menuntun jamaah itu muadzin nantinya loh. Yang menjadi komandonya adalah imam. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya kita sebagai orang yang beriman, mari, ayo, Ramadan sudah diambang pintu, sudah berapa hari lagi ini? 14 ya? Apa seminggu lagi mau dimajukan? Atau digeser? Digeser 2 bulan lagi Ramadan mundur gitu, karena darurat. Nggak bisa, nggak ada. Bulan Hijriah geser-geseran nggak ada. Oh, terawihnya mundur, sholatnya mundur 2 hari, nggak ada. Nggak mau sholat ya sudah, jalan sendiri. Ya, karena yang merubah itu adalah munafik. Munafik, hati-hati. Ya, jadi karenanya di sini dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan syahrun muasatun, yaitu bulan untuk saling berkasih sayang. Ya. Tidak hanya itu, juga dikatakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitkum minan nar. Bagaimana tidak mulia, rahmatnya ditebarkan di awal, di tengah-tengah sudah masuk diampuni semuanya, dan di akhirnya diberikan jaminan Anda dibebaskan dari api neraka. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Tapi nggak cukup amin, harus dengan mujahadah, harus dengan sungguh-sungguh. Apa sudah amin selesai? Belum, Ramadannya juga belum. Jadi harus semangat. Alhamdulillah ya Allah, saya aja nggak kerasa tahu-tahu Ramadan lagi. Iya Ustaz, kan pulang kampung. Bukan masalah pulang kampungnya, ya, tapi rasa-rasanya kok sebentar banget yang terasa dalam jiwa saya. Masya Allah, sampai rasa-rasanya kok cepet banget ya. Makanya harus banyak introspeksi diri, bermuhasabah, harus ditingkatkan amal kita, dan harus menjadi contoh diri kita dalam beramal untuk orang lain, untuk keluarga kita wabil khusus. Jadi sebelum mengajak, minimal jadi contoh diri kita dalam keluarga kita. Jadi contoh. Barang contoh tuh bagus apa jelek biasanya? Bagus apa jelek? Bagus. Sehingga kalau kita dijadikan contoh, maka harusnya kita itu berperilaku yang pada hakikatnya norma-norma kehidupannya jangan sampai melanggar dalam hukum-hukum Islam. Ngomong yang santun, begitu luang waktu gunakan untuk ibadah, gunakan untuk tadarus Al-Quran. Di masjid tadarus, di rumah baca Quran di rumah. Jangan-jangan di rumah baca WA. Ya Allah. Sesekali sebagai salah satu bentuk hiburan boleh, ya. Bukan melarang sepenuhnya haram, tidak. Tapi jangan terlena, ya. Dunia ini tempatnya banyak manusia yang terlena, Pak. Ya, terlena menyepelekan persiapan menuju akhirat. Karenanya di dalam bulan suci Ramadan ini harus benar-benar ditingkatkan. Bahkan Salman Al-Farisi meriwayatkan, man hadara majlisan min majalisiz zikri fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatun sanatun. Jadi barang siapa yang hadir di majelis zikir, di majelis pengajian di dalam bulan suci Ramadan, Allah akan mencatat baginya bikulli qadamin, setiap satu langkahnya ibadatun sanah.
seperti beribadah 1 tahun. Bayangin berangkat dari rumah ke sini berapa langkah, ya. Jadi harus ini satu kemuliaan. Bagaimana Ustaz kalau kita di rumah aja? Ya namanya tidak melangkah. Karenanya dikatakan melangkah itu keluar dari rumah, hadir di masjid, hadir di majelis, begitu. Sini Ramadan pengajian jalan nggak Ustaz? Jalan. Jalan ya? Alhamdulillah. Saya pikir stop. Di musola saya aja jalan kok. Ya? Nilainya ditingkatin kok malah berhenti. Jadi jalan terus ya, alhamdulillah. Iya, ya pokoknya ada aja gitu-gitu ya. Wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tahtal 'arsy. Dan dia kelak nanti di hari kiamat bersama dengan Rasulullah SAW di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa man dawwama 'alal jamaati fi Ramadan, barang siapa yang mendawamkan berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, a'tahu Allah taala bi kulli rak'atin madinatun min nur. Barang siapa yang berjamaah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bikulli rakaatin, setiap rakaatnya Allah akan bangunkan sebuah kota yang terbuat dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man birrul walidayhi, barang siapa yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, maka nazarallahu ilaihi birrafatin wa rahmatin, Allah akan melihat dia dengan kelembutan dan dengan kasih sayangnya. Jadi akan ditambah kelembutannya, akan ditambah kasih sayangnya, akan ditambah kemuliaannya. Karenanya kita banyak-banyaklah melakukan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Jangan-jangan di luar bulan suci Ramadan kita kurang kebaikan, gitu ya. Jadi ketika disampaikan Ramadan, perbanyak, tingkatkan ibadahnya, ditingkatkan baca Qur'annya, ditingkatkan sedekahnya, ditingkatkan sholatnya, ditingkatkan baca handphonenya dikurangi. Berhenti nggak mungkin. Ntar Ustadz nanti kita diputus katanya. Masya Allah. Jadi karena ini kan orang lebih suka baca WA ketimbang baca Quran. Makanya Quran itu selalu dibawa. Tapi di handphone, makanya jangan di handphone. Kadang-kadang kalau yang di handphone yang dilihat bukan Quran dulu. Bawa Quran tetap sendiri. Ya kalau saya kan Quran biasanya selalu saya bawa Quran yang kecil itu. Kenapa? Untuk mengingatkan. Sehingga ada handphone dengan Quran, maka yang dibaca adalah Al-Qur'an. Saya pribadi begitu Pak. Walaupun di Quran itu sendiri saya sudah istilahnya sudah masuk, ada Al-Qur'annya gitu ya. Tetapi yang paling indah tetap kita membaca Al-Qur'an itu adalah di Quran. Ya. Bukan di aplikasi Quran. Ya, aplikasi Quran dengan Quran sama enggak? Ustaz. Beda lah. Kalau di handphone itu Quran apa aplikasi? Aplikasi. Kalau duplikasi? Iya kan podo wae karo iku. Nah, jangan. Apa susahnya sih kita bawa Al-Quran? Zaman sekarang, orang dulu kan senang bawa Quran, sekarang senangnya bawa handphone. Ya Allah. Iya. Kayak Ustadz, orang lain bawa 1, 2, sombong amat. Bukan, yang satu udah pecah, kadang-kadang nggak kelihatan kalau punya saya mah. Gitu ya. Jadi karenanya
Ya. Dawamkan kebaikan-kebaikan, dawamkan berjamaah fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. A'tahullahu ta'ala bi kulli rakaatin, maka Allah akan memberikan setiap rakaatnya Madinatun, Allah bangunkan Madinah kota min nurin, dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman birrun walidayhi, barang siapa yang berbuat kebaikan terhadap kedua orang tuanya, maka nazarallahu ilaihi birrafatin wa rahmatin, maka Allah akan melihatnya dia dengan kelembutan dan dengan kasih sayangnya. Bahkan dikatakan wa ana kafilahu, maka dia akan bersama denganku. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini orang-orang yang senantiasa selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tarawih lakukan dengan semangat, dengan ikhlas. Sahur yang dulu memang harus kenyang, jangan terlalu banyak, Pak. Halo, halo. Saya ingatkan, jangan terlalu banyak. Kalau makannya banyak nanti tidurnya banyak, lupanya banyak. Man kasura ta'amu kasura namu, kata Ustaz Nanang mah, orang banyak tidurnya banyak, orang banyak makannya banyak. Tes kalau nggak percaya, sampean banyak yang makan yang banyak, yang kenyang gitu, duduk setengah jam, belum setengah jam udah Masya Allah. Nggak nyindir, nggak bung, nggak nyindir. Ngapain nyindir-nyindiran? Orang faktanya begitu. Jadi karenanya sedang saja. Nanti ya di sebelum Ramadan kalau masih ketemu, nanti akan saya terangkan kenapa di dalam Ramadan Allah beri rasa lapar, kenapa Allah beri rasa haus. Karena selama ini kan nggak diangkat. Oh lapar berarti pengen makan, ya. Oh haus berarti pengen. Enggak, bukan itu. Ada rahasia tersendiri di dalamnya. Ayo kita buka kitabnya. Ada saya kebetulan kitabnya. Jadi kenapa Allah memberi rasa lapar? Kenapa Allah memberi rasa haus? Ternyata Allah di situ menunjukkan kemuliaannya. Orang itu cenderungnya larinya kemana hatinya? Coba lihat. Kesini oh makan, sini oh ke Allah, dia akan dilihat. Masya Allah. Jadi karenanya jangan terobsesi dengan segala macam menu-menu dunia sehingga kita lupa dengan tujuan akhir daripada ibadah puasa. Boleh, tapi sekedarnya saja, mutawasid bahasa kitanya, sedang aja, Pak. Coba kalau sampean bukannya sedang dipakai tarawih, enak nggak kira-kira? Enak. Tapi kalau sampean makan bukanya sekenyangnya, olok satu ringkok habis, teh manis satu gelas, 2 gelas masuk, belum kue-kue, belum nasi, belum ini, di bawah sholatnya panjang lagi. Siapa yang jadi imam ini panjang banget? Benar begitu, Bu, Pak? Pernah dengar begitu? Ada jamaah yang begitu? Pernah dengar nggak? Masih ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ulah gitu atuh Bapak. Mutawasid wae atuh Bapak, ya Allah. Ini saatnya untuk beribadah secara maksimal. Bukan makan yang maksimal, bukan. Pompa dan motivasi semangat untuk ibadah yang terbaik. Ya, orang lain bisa tadarus Quran, kita pun harus punya wiridan Quran, tadarus Quran. Kalau saya baca bareng-bareng di masjid senang, kita juga harus senang membaca di rumah kita. Begitu supaya rumah kita juga disinari dengan Al-Quran. Kalau di masjid aja kita senang sholat sunnah, di rumah juga kudu senang sholat sunnah. Halo,
Dengar gak saya ngomong nih? Dipakai enggak nih? Insya Allah Ustaz kalau ingat. Jangan kalau ingat lah. Masya Allah. Karena kalau orang yang benar-benar tawajuhnya kepada Allah, maka hatinya akan semakin lembut dan orang itu akan mudah meneteskan air mata. Yakin Pak? Yakin wallahi akan mudah menangis Pak. Ya bohong. Apalah lagi kalau di saat perut kita kosong Pak. Yang diingat saya bukan laparnya diri saya, Masya Allah. Beginilah kayak orang yang gak mampu. Oh ya saat makan gak ada. Sehingga saya ada salah satu tetangga saya, kebetulan dia yatim piatu. Ya seperti itu. Alhamdulillah kita selalu membinanya ini ya, sampai dipondokin, sampai dipesantrenin, walaupun kadang-kadang perlakuannya kurang baik, tapi tidak apa-apa, bonus kesabaran. Jadi karenanya kita ditanamkan dalam diri kita kesabaran itu pada saat-saat kita dibutuhkan untuk bersabar, pasrah. Jangan di saat-saat kita bisa untuk marah, kita marah, sabarnya dibuang. Jangan. Tetap gunakan kesabaran itu. Maka ketika harusnya kita marah tapi kita mempergunakan kesabaran, berarti kita sudah mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Padahal kita bisa makan banyak tapi kita makan tetap secukupnya, sekedarnya. Sehingga nanti akan tertanam jiwa qanaah, sifat sabar, serta nanti akan mudah untuk bersifat mujahadah, sungguh-sungguh. Begitu Bapak. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Ramadan lagi datang lagi, begitu selesai Ramadan selesai lagi. Begitu. Jadi jangan sampai kita bahasa kitanya kayak kumat-kumatan gitu ya. Jangan. Harus tertanam sehingga sabarnya di Ramadan bisa sabar, di luar Ramadan tetap harus kudu bisa sabar. Di saat Ramadan mampu menahan makan dan minum, di rumah ketika di luar Ramadan, ketika nggak ada makanan, nggak ada minuman, harus mampu menahan sabar. Jadi jangan marah. Ini suami datang nggak ada kopi, nggak ada teh. Misal, jangan. Iya kita nih dilatih untuk sabar. Jadi mendoakan siapapun, anak kita, orang lain, terlepas kita dizolimi, disakiti dan lain-lain sebagainya, sudah. Yang ada jadikan lisan kita ini untuk bermunajahnya kepada Allah, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada tidak terasa kita itu mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak yang tidak dikira-kira, yang seolah-olah kita tidak melakukan kebaikan itu, tetapi padahal karena buah kesabaran, buah ketaatan, buah karena kemuliaannya, ternyata kita mengumpulkan amal-amal yang begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Monggo silakan. Tadi siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksiat. Iya. Kita untuk siar, kita buat harus menggunakan speaker untuk siar. Tapi sama umat Islam sendiri melarang. Nggak suka. Oke. Assalamualaikum.
Pasaran gitu. Ya Allah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, terlepas orang mencela, tidak suka dan lain-lain sebagainya, maka yang dilihat jangan orang yang tidak sukanya. Lihatlah kebaikan itu semata-mata karena Allah. Dan ketika kita tertanam bahwa satu perbuatan yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, jangan takut akan menjadikan diri kita kotor atau menjadikan kita hina. Walaupun kita dihina, apakah orang dihina itu akan menjadi hina? Tidak. Justru orang yang menghina itulah dia orang yang hina. Masya Allah. Orang yang menuduh zalim itu ternyata dia yang zalim. Gitu ya. Jadi pertanyaan tadi bahwa apa tadi intinya? Syiar. Dengan tadarus dan lain-lain sebagainya, terlepas suka tidak suka, ya kalau sudah batas-batasannya jam 10 ya sudah, harus sudah dihentikan speakernya, silahkan di dalam saja gitu, jangan diumbar kenceng-kenceng. Kalau masih sore kan belum waktunya tidur gitu ya, jadi silahkan aja. Kalau yang merasa terganggu ya dengan Al-Quran, yang nggak suka sama Al-Quran itu siapa? Jangan-jangan nempel lagi itu. Jadi orang namanya Syahrul Quran kok. Syahrul Ramadan kok Syahrul Quran. Bulan suci Ramadan bulannya Al-Quran. Jadi dikumandangkan, dibacakan sana sini, tidak apa-apa. Tapi dalam batas-batas normal tertentu, bukan melampaui batas. Sudah jam 9 atau sudah setengah 10, artinya speaker luar di off kan, cukup speaker dalam saja gitu, begitu. Dan kita tidak usah untuk menunggu informasi. Tadi ada yang benci nggak sama kita katanya. Ya, setiap kebaikan itu pasti ada yang tidak suka. Siapa yang nggak suka sama kebaikan? Iblis. Ya, iblis. Jadi kita jangan istilahnya mudah terprovokasi, jangan terpancing. Memang di dunia itu kan istilah bahasanya Quran setan dibelenggu. Kok masih ada orang yang berbuat salah? Bukan karena setannya yang salah, tabiatnya yang salah, kebiasaannya yang sudah melekat, kebiasaan salahnya melekat, kebiasaan jeleknya melekat, sehingga masuk bulan Ramadan masih tetap kayak begono. Masya, tapi ini hanya sekedar cerita, bukan di sini, tidak ada di sini. Masya. Jadi apa kata kuncinya? Kebiasaan, karakter dan watak. Karenanya karakter kita, watak kita harus merubah dan harus berubah kepada sesuatu yang lebih baik, sehingga mampu mengantarkan, menjadikan diri kita, setiap jengkalnya, setiap ruhnya, setiap geraknya, semuanya adalah bernilai ibadah. Diemnya ibadah, ngomongnya ibadah, nyendernya ibadah. Masya Allah. Lah itu kan enak kalau ngaji begini mah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ada lagi? Monggo.
Kelas, yakfi. Oke, dicukupkan dulu. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini semuanya Allah buka pintu kebahagiaan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang siapa yang senang ketemu Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api nerakanya Allah. Makanya aku tuh seneng datang Ramadan, seneng enggak? Seneng lah. Ibu-ibu seneng enggak? Seneng lah, dapat bonus dari suami. Iya, dapat THR. Ustadz nggak usah dipikirin lah. Ustadz nggak usah dipikirin, Allah nanti yang mikirin. Saya nggak pernah berpikir ABC, enggak. Yang penting saya menyampaikan sesuatu yang terbaik. Kalau itu baik, amalkan supaya nanti manfaat. Manfaatnya bukan untuk sekedar saya yang mengamalkannya manfaat. Sayang kitab gede-gede begini, emang karangan orang sekarang. Enggak ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan keberkah, mudah-mudahan semuanya bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadikan merubah sikap. Jadi bukan hanya sholat saja yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi dengan Ramadan itu menjadikan diri kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya ada takwa kepada Allah. Takwa itu bagaimana? Di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Disitulah rincian orang bertakwa. Gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita disampaikan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syukran katsira kepada guru kita yang telah memberikan materi yang cukup luas tentang bagaimana kesiapan kita untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan jemaah sekalian, mari saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.